Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab tauhid, masuk pada bab yang ke-50. Bab qaulillahi ta'ala, bab firman Allah taala. Ini menjelaskan firman Allah surat Al-A'raf ayat 190. Dalam Al-A'raf 190 disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, falamma atahuma sholihan, ketika telah datang kepada keduanya sholihan, anak yang soleh, ja'ala lahu syuraka, lalu keduanya orang tua menjadikan anak sebagai sekutu, fima atahuma, terhadap apa yang telah diberikan kepada keduanya. Fata'alallahu amma yusyrikun, sungguh benar-benar Allah itu terbebas dari kesyirikan atau persekutuan. Ayat ini akan menjelaskan tentang bab anak. Bapak Ibu jemaah sekalian, kalau punya anak, tidak boleh anak kita itu justru menjadikan kita syirik, ya. Yang awalnya kita memohon supaya punya anak yang soleh, tapi kemudian justru dijadikan anak itu menjadi dosa buat kita, sampai menjadikan dosa. Lebih jelasnya kita baca hadis. Qala Ibnu Hazm, ittafaqu ala tahrimi kulli ismin mu'abbidin li ghairillah. Para ulama bersepakat untuk memberi nama yang itu menunjukkan penghambaan kepada selain Allah. Jadi dari pertama memberi nama, kalau kita punya anak, siapapun suatu saat punya anak, jangan sampai memberi nama anak itu yang menunjukkan nama tersebut adalah penyembahan kepada selain Allah. Apa contohnya? Ka'ab di Amr, Abdu Amr. Jadi kalau kita kasih nama Abdu Umar, Abdu Amr, itu nggak boleh. Kenapa? Itu artinya kan hambanya Umar. Umar kan bukan Tuhan. Harusnya kan Abdun itu Abdullah, itu boleh. Tapi kalau kasih namanya Abdu Amr atau Abdu Umar, Abdun itu kan hamba, ya. Jadi Abdu Umar, Abdu Amr, hambanya Umar, hambanya Amr, itu nggak boleh. Jadi nama tersebut justru menjadikan kesyirikan. Padahal Allah sedang ingin memberikan anak yang soleh, tapi malah anak atau nama tersebut yaitu menjadikan meleset, masuk kepada kesyirikan. Harusnya Abdullah, ya. Kita itu hambanya Allah, jangan Abdu Amr, hambanya Amr. Kan Amr bukan Allah. Ini nggak boleh, ya. Contoh lagi, wa Abdul Ka'bah, orang memberi nama anaknya Abdul Ka'bah. Jadi kalau diartikan Abdul Ka'bah itu hambanya Ka'bah. Padahal kita bukan menjadi hamba dari makhluk-makhluk Allah. Jadi Abdul Ka'bah itu salah dalam pendekatan tauhid. Tapi yang betul Abdullah. Nah, itu boleh memberi nama, kasih nama anaknya Abdullah, tapi jangan Abdul Ka'bah. Ya, kalau nama siapapun, ya, Ali, Abdul Ali, itu nggak boleh. Ini nama hambanya Ali. Abdul Umar, hambanya Umar, itu Abu. Kalau Abdul Bakar, nah itu salah. Jadi, hanya jangan pakai Abdun, ya, dari kata Abdun. Abdun artinya hamba. Jadi kalau Abu itu bapak,
Abdurrahman betul, itu hambanya Allah. Karena ada namanya Ar-Rahman. Abdullah, Abdurrahman itu benar. Ya. Tapi kalau abdunnya disandarkan kepada makhluk itu yang salah. Hasya Abdul Muthalib, selain nama Abdul Muthalib. Nah, dulu pada masa Nabi kakeknya ya itu namanya Abdul Muthalib, hambanya Muthalib. Karena ini yang bicara Nabi kan sabda ya, hadisnya selain Abdul Muthalib itu kan simbahnya dulu sudah terjadi. Dan di sini tidak dijelaskan, mungkin harus dicari sarahnya. Kenapa namanya Abdul Muthalib? Baik, kita lanjut. An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas semoga Allah meridhai kepadanya, fi makna ayat, di dalam menjelaskan ayat tadi surat Al-A'raf ayat 190. Qala, dikatakan maksud dari ayat itu, lamma taghasyaha Adamu hamalat fatahuma iblisun. Begini, ketika Nabi Adam ya, taghasya itu artinya, mohon maaf, berhubungan badan suami istri Adam dengan Hawa, sehingga hamalat, istrinya Adam hamil, yang sering kita sebut Hawa ya. Cuman sayangnya orang kita ya, kita orang Jawa, orang Indonesia ya, semua nama istri-istri para nabi atau sahabat selalu dikasih tambahan Siti ya. Jadi Hawa, Siti Hawa, Aisyah, Siti Aisyah, Aminah, Siti Aminah, semuanya pakai Siti. Tadi kalau baca hadis, kan kalau hadis langsung saja an Aisyata, nggak pakai an Siti Aisyah. Jadi semuanya dikasih Siti. Hawa juga dulu saya dari kecil istrinya Nabi Adam Siti Hawa, jadi semuanya pakai Siti. Istrinya Ibrahim Hajar, pakai Siti Hajar. Istrinya Ibrahim Sarah, dikasih tambahan Siti Sarah. Jadi istrinya Adam, walaupun di sini tidak disebutkan namanya, yang populer yang sampai pada kita Hawa, hamil. Ketika istri Adam ini hamil, iblis datang menemui Adam dan istrinya. Ini sedang kita bicara anak ya, anak bisa menyebabkan syirik. Faqala, lalu iblis berkata, inni sahibukum alladhi akhrajatkum minal jannah. Adam, aku ini kan sahabatmu dulu tahu waktu di surga. Dia iblis nemui Adam, bilang saya ini sahabatmu dulu waktu di surga, yang kemudian aku dikeluarkan dari surga. La tuti'unani, ya, ini iblis mengajak atau bahasa yang lain mengancam kepada Adam. Kira-kira mungkin Adam, kita kan dulu teman loh, friend ya, bestie. Ada sekarang tahu bestie ya. Dulu kan di surga bareng-bareng Adam. Sekarang saya dikeluarkan oleh Allah dari surga ini. Nah, saya minta kamu taati aku. Jadi iblis minta supaya Adam taat kepada iblis. Aula ja'alanna lahu qarani ailin. Nah, ngancam ini si iblis. Kalau kamu gak mau taat kepadaku Adam, maka anakmu yang ada dalam kandungan istri itu, sedang hamil kan tadi Hawa. Kalau kamu tidak mau mengikuti taat kepadaku, pada iblis, la aj'alanna lahu, akan aku jadikan lahu padanya si bayi yang ada di kandungan istri itu, qarani ailin, yakni tanduk unta, rusak ya, tanduk rusak. Jadi nanti bayinya itu akan bertanduk. Jadi bayinya anak Adam itu nanti akan bertanduk, yang kemudian fayakhruju min batnika fayasukkuhu, lalu akan keluar dari perut batniki ya, perut istrinya Adam, dengan merobek-robek perut. Nah, kan kalau orang ada tanduknya kan kalau melahirkan itu perutnya bisa rusak. Itu ancaman iblis kepada Adam.
Nah, maka orang-orang yang suka ngancam itu yaitu pengikutnya iblis ya. Jadi jangan ngancam-ngancam ya, untuk keburukan. Wala falanna yukhawifuhuma. Dan benar-benar sungguh-sungguh aku akan melakukan itu. Ya, mungkin dengan caranya iblis yang menyihir atau apa. Pokoknya anakmu nanti palanya akan bertanduk dan saat melahirkan akan merobek-robek perut istrimu yang hamil. Yukhawifuhuma, yang si iblis itu menakut-nakuti kepada keduanya, kepada Adam dan Hawa. Oleh karenanya Adam, supaya anakmu tidak bertanduk dan nanti tidak merusak mengakibatkan kematian kepada istrimu, berilah nama anakmu dengan nama Abdul Haris. Abdul Haris. Jadi jangan kasih nama Abdul Haris. Di hambanya Haris. Jadi setan minta tolong kasih nama anakmu itu dengan nama Abdul Haris. Atau di sini juga maknanya setan atau iblis asal nyebut, pokoknya kamu harus kasih nama ini. Kalau enggak kasih nama, anakmu akan bertanduk. Fa'abaya ayyuti'ahu. Lalu Adam dan Hawa keduanya menolak. Tidak mau saya ikut-ikut perintahmu iblis. Kemudian Adam tidak mau mengikuti perintah iblis. Fakharaja mayyitan. Dan ternyata betul saat Hawa melahirkan itu anaknya itu meninggal. Berarti ada anak Nabi Adam nih yang meninggal dunia. Tsumma hamalat, lalu dikisahkan lagi Hawa hamil lagi. Fatahuma, iblis datang lagi menemui keduanya, menemui Adam dan Hawa. Faqala misli qawlihi, lalu iblis pun menyampaikan hal yang sama. Taatilah aku wahai Adam. Ya. Tolong kasih nama nanti anakmu Abdul Haris. Kalau kamu tidak mau mengikuti perintahku, maka anakmu akan bertanduk dan bisa merobek-robek perut istri. Diancam. Fa'abaya ayyuti'ahu. Adam pun tetap menolak. Saya tidak mau mengikuti perintahmu iblis. Fakharaja mayitan. Ternyata setelah saatnya melahirkan, lahirlah itu anak dan dalam keadaan mati lagi. Jadi anak Adam itu mati dua, ya, meninggal dunia dua. Tsumma hamalat. Kemudian waktu berikutnya Hawa pun hamil lagi. Fatahuma. Lalu iblis datang lagi menemui Adam, yang ketiga kali berarti. Fadzakara lahuma, lalu iblis menceritakan pada keduanya. Fa'adarakahuma hubbul walad. Akhirnya di sini mohon maaf Adam tergoda lagi. Karena Adam cinta kepada anak. Akhirnya Adam mengikuti perintah iblis. Jadi mungkin ya pertimbangan orang tua, aduh, 2 kali ini anak saya lahir meninggal terus, meninggal lagi. Sehingga ketika digoda oleh iblis dengan tadi ancaman tadi, ini mulai goyah. Hanya Adam berpikir karena hubbul walad, cinta kepada anak, adalah daripada nanti kalau lahir lagi mati lagi, saya ikuti sajalah. Gitu. Saya juga nggak tahu ini apa. Permintaan iblis cuman fasamayahu Abdul Haris. Cuman iblis minta tolong kasih namalah Abdul Haris. Jadi kalau tadi bahas tentang kata Abdul itu kan untuk menunjukkan hambanya dari Haris atau hambanya dari Umar, hambanya dari Ka'bah, dia menyebut makhluk. Harusnya kan yang betul Abdullah. Fadzalika qaluhu ja'ala lahu syuraka'a fi ma atahuma. Inilah yang dimaksud dalam tadi Al-A'raf ayat 190. Akhirnya kedua orang tuanya menjadikan kesyirikan atas anak.
Rawahu Ibnu Abi Hatim, hadis riwayat Ibnu Abi Hatim. Walau bisanadin sahihin, dan juga dalam sanad yang sahih an Qatadah, dari Qatadah, qala syuraka'u fi ta'atihi, artinya bersekutu di dalam ketaatan kepadanya, kepada iblis. Ini juga syirik. Adam taat kepada Allah tapi juga taat kepada iblis. Saya belum bisa membayangkan kisah ini, bisa jadi karena Adam tidak tahu mungkin ya maksud Abdul Haris. Tapi karena ini kisahnya terdahulu, Rasulullah kan mengetahui kan kisah ini kan kisah sebelumnya. Adam kan belum tahu, sehingga Rasul menyampaikan dalam sabdanya jangan dikasih nama dengan kata Abdun ya. Abdul Ka'bah, hambanya Ka'bah. Walam yakun fi ibadatihi, dan tidak boleh beribadah atau mentaati kepada iblis. Walahu bisanadin sahihin, dan baginya dengan sanad yang sahih an Mujahid, dari Mujahid fi qoulihi, dalam perkataan atas ya perkataannya Mujahid, la in ataitana sholihan, jika kami telah memberi sholihan seorang anak yang soleh. Qala asfaqa alla yakuna insanan, si siapa itu setan mentakut-takuti kepada keduanya bahwa nanti anaknya Adam yang ada dalam kandungan itu tidak akan lahir menjadi manusia. Hanya karena Adam takut, wah nanti kalau lahirnya bukan manusia gimana ini. Maka akhirnya di yang ketiga itu Adam mengikuti perintah iblis, tapi di situ masuk ke dalam kesyirikan. Wadakar ma'nahu aidan, dan juga disebutkan maknanya juga anil Hasan was-Sa'idin wa ghairihima, juga itu makna yang dimaksud tadi disebutkan oleh Hasan, Sa'id dan selain keduanya. Bab berikutnya bab yang ke-51. Bab qaulillahi ta'ala, bab firman Allah Ta'ala, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha, dan milik Allah lah nama-nama yang baik, fad'uhu, maka berdoalah kepada Allah biha, dengan menggunakan asma-asma tersebut. Jadi walillahil asma'ul husna itu kan ada 99 ya, ada Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, dan seterusnya. Jadi kalau berdoa boleh dengan menggunakan nama-nama Allah, jangan hanya ya Allah berilah kami, ya Allah, ya Allah. Jangan hanya menyebut ya Allah saja. Boleh menyebut ya Rahman, berilah kami kesehatan, ya Rahim, ya Ghaffar, ya Jabbar. Jadi boleh mengawali berdoa dengan menyebut nama Allah dengan nama-nama yang baik atau yang 99 itu Asmaul Husna. Jadi tidak hanya Allah saja, karena nama lain dari Allah banyak. Saya menambahkan tadi terkait dengan nama anak. Kalau tadi tidak boleh memakai nama Abdun, hamba, yang artinya hamba, kepada selain Allah. Dan juga saya pernah mendapatkan satu penjelasan keterangan juga, jangan memberi nama anak itu dengan nama Allah, tapi harus pakai tambahan Abdun. Misalkan seseorang memberi nama anaknya Rohim, kan itu nama Allah, tapi harus ada tambahan Abdur Rahim itu. Nanti artinya jadi hamba Allah. Jangan cuma satu kata Rohim saja. Dulu di tempat saya ada orang yang namanya Latif. Latif itu kan nama Allah, Maha Lembut. Itu kurang tepat. Kalau mau pakai nama Allah, pemberian nama anak itu pakai tambahan Abdul Latif, itu benar. Jadi jangan satu kata Allah, Rahman. Itu kan yang punya nama kan itu Allah. Jadi kalau menggunakan nama-nama Allah, barulah pakai Abdul. Aziz, Al-Aziz, nah itu pakai Abdul Aziz. Ya, Rahim, Rahman, pakai Abdul Rahman. Jadi yang satu kata. Abdul Goni, Abdul Goni. Ya.
Itu kalau nama-nama Allah kasih tambahan Abdun. Tapi kalau bukan nama Allah justru tidak boleh pakai kata Abdun, ya. Itu kebalikannya. Jadi di sini dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 180 disebutkan, walillahil asmaul husna, Allah itu memiliki nama-nama yang baik, fad'uhu, maka berdoalah kepada Allah dengan menggunakan nama-nama itu. Wadarul ladina yulhiduna fi asma'ihi, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang di dalam nama-nama Allah. Sayuzzawna ma kanu ya'malun, maka pasti mereka akan dibalas sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Jadi jangan menyelewengkan nama-nama Allah. Wa dzakara Ibnu Hatim telah menjelaskan an Ibnu Abbas dari Ibnu Abbas fil ayati tentang ayat ini. Yulhiduna fi asma'ihi, mereka menyimpangkan tentang nama-nama Allah. Maksudnya yusrikun. Jadi kata yulhidun, ya, itu maksudnya yusrikun. Mereka mempersekutukan dengan nama-nama Allah. Wa anhu sammau, dan mereka menamai Al-Lata wal Uzza. Jadi mereka juga menjadikan nama Lata wal Uzza itu diambil dari nama Allah. Lata itu berasal dari kata al-ilah, Tuhan. Uzza itu diambil dari kata aziz, ya. Kan aziz itu kan nama Allah. Al-Aziz. Lalu kemudian orang-orang musyrik membuat patung, membuat Tuhan yang dinamai Uzza. Kita kenal Lata wal Uzza. Wa anil A'mas, dan dari A'mas, yudkhiluna fiha ma laisa minha. Mereka memasukkan nama-nama tersebut ma laisa minha, yang sesungguhnya tidak pantas darinya. Ingin menyebut nama Tuhannya yang dia sembah, yang dia yakini, tapi juga mempelesetkan dari nama Allah. Ada nama Allah yang bernama Al-Aziz, tapi kemudian dia meyakini ada Tuhan selain Allah, dia kasih nama Tuhannya Uzza. Nah, ini juga memelesetkan atau menyelewengkan nama-nama Allah dalam bentuk kesyirikan. Babu la yuqalu assalamu ala Allah. Bab tentang tidak boleh mengatakan assalamu ala Allah. Nah, ini. Jadi ada kalimat-kalimat yang kita kadang-kadang tidak tahu, ya, seperti tadi nggak boleh mengatakan Abdul Umar, nggak boleh mengatakan Abdul Ka'bah. Nah, di sini ada lagi, kita tidak boleh mengatakan assalamu ala Allah. Ya. Kalau dalam tahiyat kita membaca apa? Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu, itu boleh. Keselamatan untuk wahai Nabi. Assalamu alaina, keselamatan untuk kita semuanya. Ya. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang mukmin. Boleh kita mengatakan assalamu ala nabi, mudah-mudahan keselamatan untuk Nabi. Assalamu ala mu'minin, boleh. Tapi yang tidak boleh seorang mengatakan assalamu ala Allah. Apa artinya? Mudah-mudahan keselamatan bagi Allah. Gitu. Jadi kan keliru. Mudah-mudahan keselamatan bagi Allah. Kalau Allah yang pemilik keselamatan, kok malah kita hamba mengatakan assalamu ala Allah. Sehingga di sini la yuqalu, tidak boleh mengatakan assalamu ala Allah, keselamatan untuk Allah. Tidak boleh. Fi sahih, dalam hadis sahih, di sini kalau pengarang mengatakan fi sahih, itu maksudnya Bukhari Muslim, ya. An Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, kunna idza kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi sholati, kata Ibnu Abbas, ketika kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu salat, qulna, lalu kami berkata, assalamu ala Allahi min ibadihi, assalamu ala fulan.
Jadi Ibnu Mas'ud bilang gini, assalamu Allah ala ibadihi. Mudah-mudahan keselamatan Allah atas Allah wa min ibadihi dari hamba-hambanya. Assalamu ala fulanin wa fulanin, dan benar keselamatan untuk si fulan si fulan. Ketika Ibnu Mas'ud mengatakan seperti itu, faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi berkata, Nabi menegur ya, mengingatkan. La taqulu assalamu ala Allah. Ibnu Mas'ud, kamu jangan bilang assalamu ala Allah. Yang kalau kita artikan keselamatan bagi Allah, keselamatan untuk Allah. Jangan bilang begitu Ibnu Mas'ud. Kenapa? Karena fa inna Allah huwa as-salam. Sesungguhnya Allah lah pemilik keselamatan. Jadi Allah itulah yang as-salam, yang pemilik keselamatan. Tidak perlu kita doakan assalamu ala Allah, assalamu ala Allah. Itu salah. Tapi kalau mengatakan assalamu ala Nabi, assalamu ayyuhal mu'min, itu boleh. Tapi jangan assalamu ala Allah. Bab berikutnya 53. Babu qali Allahumma gfirli in syi'ta. Ini juga kita tidak boleh mengatakan Allahumma gfirli in syi'ta. Apa itu artinya? Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku in syi'ta, jika engkau berkehendak. Jadi kita minta permohonan ampun, tapi masih ada embel-embel jika engkau mau. Ya Allah ampunilah dosaku ini jika engkau mau. Ya Allah ampunilah dosaku ini jika engkau berkehendak. Jadi kalau berdoa jangan pakai kata in syi'ta. Atau tadi dalam bahasa Indonesianya jangan ditambah ya Allah ampunilah dosa-dosa kami jika engkau mau mengampuni gitu. Jadi kayak tidak percaya, tidak sepenuh hati ingin minta diampuni oleh Allah. Kalau berdoa pada Allah, Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku ya Allah. Jangan ada tambahan jika engkau mau. Ya. Tapi kalau pengajian tidak apa-apa. Tadi yang saya mengatakan bapak-bapak yang mau ikut kajian boleh. Jika mau, mungkin ada yang ada keperluan, ada yang belum bisa, itu berarti kan belum mau, ya tidak apa-apa. Tapi kalau berdoa, ya orang yang sungguh-sungguh ya meminta ya Allah, berilah aku ya Allah, itu sungguh-sungguh, jangan kasih tambahan ya kalau engkau berkenan ya Allah. Tapi kalau dengan manusia ya, kita bawa proposal tuh mengajukan permohonan dana, ya kami mengajukan proposal penawaran kegiatan kerjasama. Ya mudah-mudahan berkenan. Ya, bahasa lain jika tidak berkenan, ya tidak apa-apa, tidak memaksa. Tapi kalau minta kepada Allah, kok kayak main-main. Ya Allah ampunilah dosaku kalau engkau mau mengampuni. Gitu. Itu kan aneh ya, lucu ya, hamba ini. Wa bisahih dalam hadis sahih Nabi Hurairah dari Abu Hurairah anna Rasulullah SAW qala, Rasulullah SAW bersabda, la yaqulanna ahadukum, jangan salah seorang dari kalian berkata Allahumma gfirli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta gitu. Ini enggak boleh bilang begitu. Allahumma gfirli in syi'ta, ya Allah ampunilah dosaku jika engkau mau mengampuni. Lalu Allahumma arhamni in syi'ta, ya Allah rahmatilah aku jika engkau mau merahmatiku. Insyaallah ya. Tapi kalau berdoa ini sungguh-sungguh, tunjukkan yang serius. Kata Nabi lanjutannya, liyazimil mas'alata fa innallaha la muqarriha lahu. Jadi kalau berdoa itu liyazim itu azam. Jadi kuatkanlah dengan sungguh-sungguh di dalam memohon itu solusi terhadap satu masalah. Jadi sungguh-sungguh, ya Allah ampunilah aku. Sudah enggak, jangan ada tambah-tambahan yang lain. Jadi betul-betul kita ini butuh gitu. Ya Allah rahmatilah aku. Ya Allah berilah petunjuk kepadaku, itu kata Nabi. Jadi kalau berdoa sungguh-sungguh, tunjukkan kesungguh-sungguhannya bahwa kita ini butuh pertolongan dari Allah.
Jangan dikasih tambahan kalimat-kalimat lain insita. Walaupun tadi mungkin insya Allah agak sedikit benar, tapi itu belum menunjukkan kesungguhan. Jadi biarkan saja, karena kita yang butuh, ya Allah. Fa inna Allah la mukarriha lahu, karena Allah itu tidak merasa dipaksa. Jadi kalau Allah itu nggak merasa dipaksa. Ya Allah ampunilah aku. Jangan dipakai perasaan kita. Jangan-jangan Allah kasihan yang dipaksa untuk. Jadi Allah tidak merasa dipaksa. Karena kita sungguh-sungguh mintanya pada Allah. Tapi kalau kita mungkin meminta ya ajuan proposal dana umpamanya, aduh gak enak, takut dia merasa terpaksa, maka mungkin kalimatnya berbeda. Jadi jangan kalimat yang menunjukkan keseriusan, kecuali memang betul ya dalam konteks tertentu atau kasus tertentu betul-betul serius ya. Nah, jadi jangan pakai tambahan insita jika engkau berkehendak. Ya misalkan tadi malam saya dapat telepon konsultasi tentang zakat fitri, kasih nomor oleh seseorang, katanya di majelis takjil, oh ya begini. Terus ini kami mohon pencerahannya Ustaz, karena di jamaah berbeda pendapat tentang masalah ini zakat fitri. Tapi saya paham kalimatnya. Ya kalau Ustaz berkenan, kalau Ustaz ada waktu gitu. Jadi sungguh pun dia butuh penjelasan, tapi dalam kalimatnya sudah langsung muncul. Saya bilang ya insya Allah kalau tidak bersamaan jadwalnya, tinggal diagendakan. Jadi sama-sama ya kalau berkenan ada waktu, nah kami mohon. Walaupun kata permohonan itu kan sangat, karena di sini ada perbedaan pendapat ini untuk panitia zakat seperti apa dalil-dalilnya atau penjelasannya, tapi dengan kait-kait yang lain ya jika ada waktu dimohon sangat untuk bisa hadir. Itu kalau dengan sesama manusia mungkin bisa kalimat-kalimat itu, tapi kalau dengan Allah enggak usah. Allah itu senang sekali ya. Jadi Allah tidak merasa dipaksa. Tapi kalau kita pokoknya harus datang ya, kan kita merasa dipaksa, betul. Kok harus? Kenapa harus? Ini kan nggak harus. Nah, mungkin manusia akan bilang gitu. Tapi kalau Allah tidak merasa dipaksa, jadi langsung saja. Ya, jadi paksa Allah. Ya Allah, ampunilah aku. Allah senang. Allah nggak merasa terpaksa. Itu maksudnya. Wali muslimin dalam Imam Muslim, ya riwayat Imam Muslim sebutkan waliyu di marrobbatan. Kalau berdoa itu tunjukkan dengan sangat harapannya, robbahnya. Jadi tunjukkan yang harapan besar, Allahumma gfirli gitu. Jadi betul-betul sangat. Yang ujungnya insita. Allahumma arhamni, kata tambah insita. Kalau engkau mau mengampuniku, berarti seolah-olah kalau nggak diampuni nggak apa-apa. Memang kita sudah siap selamat tanpa ampunan Allah. Jadi kalau kepada Allah itu tidak begitu. Dalam riwayat Imam Muslim sebutkan waliyu'dimar rabbah, ditunjukkan ya harapan yang sangat besar, karena fa innallaha la yata'adhamu syai'un a'tahu. Allah tidak merasa berat syai'un sedikit pun, tidak merasa berat untuk memberikan sesuatu kepada hambanya. Tinggal kita hambanya saja yang serius. Kalau minta itu serius ya, sungguh-sungguh mintanya kepada Allah. Bab berikutnya 54, ini babnya pendek-pendek semua. Babul la yaqulu abdi wa ammati. Ini juga sama. Hati-hati, banyak kalimat-kalimat yang tadi sering diucapkan oleh kita. Jangan kita mengatakan abdi dan jangan kita mengatakan amati. Kalau dalam bahasa Arabnya ini maksudnya budak ya. Budakku ya. Ini kasusnya biar lebih konkret adalah di dalam masa jahiliyah, kan ada perbudakan ya, ada perbudakan. Si tuan memanggil kepada budaknya itu amati, artinya wahai budakku. Lalu si budaknya nih, si bawahnya, pelayannya istilahnya, bilang kepada tuannya dengan kalimat
apa hamba apa nanti ketemu ya, Tuhanku, yang memiliki makna Tuhanku. Coba kita lihat dalam hadisnya. Fi sahih, dalam hadis sahih Nabi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Rasulullah SAW bersabda, la yaqulanna ahadukum at'im rabbaka, ini wada'i rabbaka. Seseorang tidak boleh mengatakan begini, berilah makan untuk rabbaka, Tuhanmu. Berilah air wudu untuk Tuhanmu. Dalam bahasa Arab menggunakan kata rabbak. Tapi yang dimaksud adalah untuk tuannya itu loh. Ya. Si hamba ini, si budak bilang kepada bosnya, kepada tuannya dalam bahasa Arab dengan kalimat rabbaka. Umpamanya ya, itu tolong dikasih makanan, at'im rabbaka, kasih makanan itu Tuhanmu gitu. Tapi bahasanya rabbaka, maksudnya Tuhanmu, tolong dikasih makan, tolong ambilkan minum Tuhanmu. Tapi bahasa Arabnya isrib rabbaka gitu, kasih minum Tuhanmu. Tapi dalam penggunaan bahasa Arab rabbaka, Rabb itu kan artinya Allah, Tuhan. Jadi jangan bilang rabbaka. Waliyakul, kalau mau berkata sayyidi, gitu aja. Jadi jangan pakai kata rob, jangan pakai rabbaka, beri makan untuk rabbaka, Tuhanmu. Tapi sebut saja sayyidi, beri makan, sana siapkan makan untuk Tuhanmu. Bahasa Arabnya pakai sayyidi. Demikian kalau ke bawah, jangan bilang amati tapi maulaya, ya, hambaku. Wala yakul ahadukum, dan tidak boleh seseorang di antara kamu mengatakan abdi wa ammati. Sekarang dibalik, nih bosnya, tuannya, kalau manggil yang di bawah, si budaknya atau yang di bawahnya itu, jangan bilang ya abdi, hei hambaku, gitu. Itu jangan. Kan abdi tadi artinya hamba. Yang berhak menyebut hamba itu kan Tuhan kepada ini kita makhluk. Kita ini kan Abdullah, hamba Allah. Yang berhak menyebut hamba itu adalah Allah. Jadi kalau dalam konsep istilah perbudakan atau kita yang mungkin tuan ya dan istilahnya pelayan, jangan bilang dalam bahasa Arabnya, ini kalau di Arab ya abdi, ya ammati, wahai budakku, wahai budakku loh. Kita ini bukan budaknya dia, kita ini budaknya Allah. Kita ini hambanya Allah. Jadi bukan hambanya dia. Terus kalau mau manggil bagaimana? Falyakul fataya wa fatati wa gulami. Jadi kalau mau ngambil ya fataya, ya gulami gitu. Wahai ya anak perempuanku, wahai anak laki-lakiku. Ini dalam penggunaan bahasa Arab. Lanjut. Bab ke-55. Babu la yaruddu man sa'ala billah. Bab tidak boleh menolak seseorang yang meminta billahi dengan atas nama Allah. Nah, ini juga hati-hati. Ya. Kalau ada orang yang minta-minta, jangan sampai kita tolak. Jika orang yang minta itu membawa nama Allah. Umpamanya yang maaf ada istilah yang suka minta-minta, ngetuk-ngetuk rumah, lalu ya alasan apalah, kehabisan bekal, alasan apa nggak ada uang habis. Mungkin kita kadang-kadang akan nyeleksi dulu ya, ini betul-betul butuh ataukah pura-pura saja. Kita bisa memberi atau kita juga bisa menolak dengan cara yang baik. Tetapi kalau ada orang yang meminta membawa nama Allah, demi Allah Pak, saya sudah nggak punya uang, demi Allah saya sudah nggak punya apa-apa lagi, demi Allah saya sudah nggak punya, tolong bantu saya. Nah ini, kalau ada orang yang sudah membawa nama Allah, kalau kita minta, maka la yarud, jangan kita tolak. Ya sudah, beri saja. Berarti kalau dia sudah membawa nama Allah, kemungkinan memang dua ya. Dia betul-betul serius, memang tidak punya, barulah kita beri. Jangan sampai kita tolak kalau dia sudah membawa nama Allah.
Walaupun di situ ada kemungkinan, mungkin saja dia berbohong, tapi atas nama Allah. Demi Allah saya nggak punya uang sepeser pun. Masa sepeser nggak punya? 1000 itu ada di saku. Tapi pakai nama Allah dengan tujuan untuk diberi. Ya sudah, kita beri saja. Karena dia sudah menyebut nama Allah. Terserah. Andai kata dia berbohong, maka dosanya untuk dia, gitu aja. Ya. Jadi ini ya rumusnya kita temukan di sini. Kalau ada orang yang meminta dan dia menggunakan nama Allah, demi Allah saya butuh sekali, demi Allah saya nggak punya uang. Kalau sudah pakai kata demi Allah, ya sudahlah, kita kasih. Terserah dia benar atau dia bohong. Toh andai kata bohong, itu sudah ditanggung oleh dia. Tapi kalau benar, sudah pakai nama Allah, kalau kita nggak mau ngasih, nah jangan-jangan itu salahnya di kita. Ya. Tapi kalau tidak menggunakan demi Allah, ya itu terserah saja ya, kita mau memberi mau tidak. Itu maksudnya dalam judul ini. Apa dalilnya? An Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah SAW bersabda, man ista'ada billah fa'idu. Siapa orang yang berlindung dengan atas nama Allah, maka lindungilah dia. Jadi kalau ada orang yang minta perlindungan, Pak tolong saya lindungi Pak, demi Allah Pak, saya ini begini-begini, saya dikejar, sampai menyebut nama Allah, maka kita harus lindungi dia. Nanti kalau bohong gimana? Terserah dia di hadapan Allah, gitu kira-kira ya. Nanti baru kita tanya, sini masuk dulu. Lalu baru setelah itu kan kita tanya baik-baik. Tapi kalau jelas-jelas penjahat, jangan pula dilindungi, ya. Karena dalam bab sebelumnya, la'anallah, Allah akan melaknat orang yang melindungi muhdasan, pelaku kejahatan. Ini tentu dalam konteks yang berbeda. Kalau assalamualaikum dulu gimana Ustaz? Ternyata dia minta-minta. Kita lanjutkan. Karena berdasarkan hadis ini, man ista'ada billah fa'iduhu. Kalau ada orang yang minta tolong, minta perlindungan, ista'id billah dengan atas nama Allah, maka tolonglah. Wa man sa'ala billah fa'atuh. Siapa yang meminta juga tadi atas nama Allah minta, maka berilah. Wa man da'akum fajibu. Siapa orang yang diundang, maka penuhi. Wa man sana'a ilaikum ma'rufan. Siapa orang yang berbuat kebaikan kepadamu, fakafi'u, maka balaslah. Ini. Kalau ada orang yang berbuat kebaikan, maka balaslah. Mungkin di Ramadan ada orang berzakat, berinfak, bersedekah, memberi sesuatu, balaslah dengan kebaikan. Minimal doakan. Itu doakan sudah kebaikan. Jadi pernah saya jelaskan, kalau kita di Jawa ya, atau di Indonesia secara umum, kalau kita dikasih satu kebaikan, umpamanya makanan atau apa, uang atau apa, lalu kan kita bilang terima kasih atau matur suwun. Saking senangnya matur sembah nuwun, itu sudah benar. Tapi sebenarnya belum mendoakan. Bagaimana kalau ada orang berbuat kebaikan, kita pun mendoakan dia? Maka kalimat yang lebih tepat dan itu berisi kebaikan adalah doa jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan kalau diartikan mudah-mudahan Allah membalas kebaikan kepadamu. Atau jazakumullah khairan katsiran, mudah-mudahan Allah membalas dengan kebaikan yang banyak, yang lebih. Itu sebagai bentuk sama-sama berbuat kebaikan. Nah, karena kata hadis, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u. Siapa orang yang berbuat ma'ruf, berbuat baik kepadamu, maka kamu balas dengan kebaikan lagi. Fa in lam tajidu ma tukafi'uhu, maka jika kamu tidak mampu membalas dengan kebaikan lagi, fad'u lahu, doakan. Ya. Biasanya kalau di kampung gini ya, ada orang yang bertamu bawa apa, makanan apa, bertamu, itu kan ingin memberi kebaikan tuh. Pas dia pamit, si tuan rumah, sebentar. Akhirnya dia pun nyari-nyari apa, gula pasir, ini buat. Nah, itu sama-sama ingin berbuat kebaikan. Tapi jika tidak ada, ya jangan dipaksakan pula. Fa in lam tajidu ma tukafi'u, jika kamu tidak mendapati apa yang bisa kamu balas, fad'u lahu, maka doakan. Doa itu sudah merupakan balasan kebaikan pula. Masya Allah, kok repot-repot, jazakumullah khairan katsiran, ya. Memang dia juga tujuannya mau memberi ya, gitu. Tapi dalam kondisi tertentu, kalau di kampung kan saling bersilaturahim tuh. Biasanya kalau undangan manten ya,
undangan manten datang bawa makanan apa, nanti kan si tuan rumah juga memberikan lagi sesuatu. Tapi andai kata diberi sesuatu kita tidak bisa memberi lagi dengan sesuatu, maka fad'u lahu, doakan. Hatta tarau annakum qad katumuhu, sampai kamu betul-betul merasa sudah memberi kebaikan lagi. Gitu, ya. Jadi sampai sudah merasa betul-betul memberi kebaikan lagi. Saya juga ingin memberi contoh. Dulu pernah menjelaskan ada kebiasaan sahabat itu memberi makanan tanpa diketahui, ya, naruh makanan di depan pintu. Lalu orang-orang nggak tahu ini siapa yang suka naruh makanan. Tidak ada yang tahu, dia ingin sembunyi-sembunyi. Baru tahu siapa orang yang suka berbuat kebaikan setelah orang itu meninggal dunia. Karena setelah meninggal kok nggak ada lagi yang suka naruh makanan depan pintu rumah saya. Oh, berarti si fulan nih yang selalu berbuat kebajikan tanpa ingin diketahui. Saya ingin beri contoh, ada amalan yang tersembunyi yang ini menjadi pahala buat kita dan bermanfaat untuk yang lain. Itu adalah sedekah doa. Doakan saja. Sedekah doa, ya Allah, berilah ya kemudahan, lancarkanlah rezeki beliau, sehatkanlah beliau, dan seterusnya. Karena merasa beliau sudah pernah memberikan kebaikan pada kita. Mungkin kita tidak bisa membalas dengan bentuk yang lain, maka doakan. Itu doa juga sudah bentuk kebaikan. Sampai tadi hatta tarau annakum qad kafatumuhu, sampai kamu merasa cukup itu. Seimbang tidak kebaikan yang pernah didapati oleh kita. Jadi berikan yang terbaik. Mungkin doa-doa yang terbaik. Orang itu tidak tahu, tapi sungguhnya jangan-jangan kesuksesan kita hari ini karena sungguhnya banyak orang-orang yang mendoakan diri kita yang mungkin kita tidak tahu. Cukup dulu jam 6. Sampai bab yang ke-55, insyaallah kita lanjutkan di hari Kamis. Bapak Ibu, jemaah sekalian yang rahmat Allah SWT, mari kita akhiri kajian pagi ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.